Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Namaku Rizal, seorang mekanik motor di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Cerita ini dimulai 3 bulan yang lalu, tepatnya malam Sabtu tanggal 15 Juli 2025. Bang Rizal, lo ikut nggak malam ini? Tanya Bayu sambil melepas helm di bengkelku. Ikut apaan? Jawabku sambil terus membersihkan karburator motor pelanggan. Balap liar di jalan raya bypass baru, Bang. Hadiah juara pertama 50 juta. Gila kan? Denny udah daftar, Agus juga. Tinggal lo aja yang belum. Aku menatap Bayu dengan pandangan ragu. Sudah lama aku keluar dari dunia balap liar. Terakhir kali aku balapan, itu 5 tahun lalu sebelum aku nikah. Istriku, Sari, sangat melarang keras aku terlibat lagi di dunia itu. Gue udah tobat, B. Lo tahu sendiri kan Sari gak suka gue main-main sama yang begituan, tolakku sambil melap tangan yang penuh oli. Ayolah, Bang. Sekali ini aja. Lagi pula motor lo, Ninja 250 itu masih kenceng banget. Sayang banget kalau cuma nganggur di garasi. Denny bilang pesertanya banyak banget. Ada yang dari Tangerang, dari Bekasi, bahkan ada joki dari Bandung. Joki dari Bandung? Siapa? Kata Denny sih namanya Gio. Anak muda umur 23 tahunan. Dia pakai Yamaha R25 full modif. Katanya belum pernah kalah. Udah menang 15 kali berturut-turut, jelas Bayu dengan mata berbinar. Entah kenapa, jiwa kompetitifku tiba-tiba bangkit. 50 juta itu uang yang sangat besar. Aku bisa bayar cicilan rumah yang menunggak 3 bulan. Bisa buat modal buka cabang bengkel. Jam berapa mulainya? Tanyaku, dan aku bisa melihat Bayu tersenyum lebar. Jam 11 malam. Kumpul di warung Pak Haji kilometer 15. Balapnya di jalan bypass yang baru jadi itu, yang belum ada lampu jalannya. Lurus panjang sekitar 3 kilometer. Pemenang yang duluan nyampe di garis finish. Gue mikir dulu, B. Bayu menepuk bahuku. Gue tunggu lo malam ini ya, Bang. Jangan ngecewain. Kita tim dulu kan? Setelah Bayu pergi, aku terus memikirkan ajakan itu. 50 juta. Angka itu terus berputar di kepalaku. Malam harinya, aku pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Kenapa mukanya kusut gitu, Mas? Tanya Sari sambil menyajikan makan malam. Gak apa-apa, capek aja. Jangan-jangan mikirin balap liar lagi kan? Bayu tadi siang kesini, nawari Mas ikut balapan kan? Aku terkejut. Kamu tahu dari mana? Aku kenal Bayu udah lama, Mas. Dia itu tipe orang yang gak bisa bohong. Waktu dia kesini, matanya tuh berbinar-binar. Pasti lagi ada balapan besar. Aku mohon Mas, jangan ikut. Aku takut kenapa-kenapa sama Mas. Hadiahnya 50 juta, RI. Kita bisa lunasin cicilan rumah. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak peduli sama uang segitu. Yang penting Mas selamat. Mas lupa pas 5 tahun lalu? Teman Mas yang namanya Dodi itu meninggal gara-gara balap liar. Dia ditabrak truk di tikungan. Kepalanya sampai, udah, potongku cepat. Aku ingat. Aku janji nggak bakal ceroboh. Berarti Mas jadi ikut? Aku terdiam. Tatapan Sari penuh kekecewaan. Tapi aku sudah bulat tekad. Uang itu terlalu menggiurkan. Aku harus ikut, RI. Ini kesempatan terakhir. Aku janji ini yang terakhir kalinya. Sari menghapus air matanya dan berdiri dari kursi. Terserah Mas.
Aku udah capek larang-larang. Tapi ingat, kalau Mas kenapa-kenapa, jangan harap aku bakal ikhlas. Malam itu kami tidur saling membelakangi, jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Aku sudah bersiap dengan jaket kulit hitam dan helm full face. Ninja 250-ku sudah aku panaskan. Mesinnya masih garang seperti dulu. Aku mencium kening Sari yang pura-pura tidur. Aku berangkat. Doain aku menang ya. Tidak ada jawaban. Aku tahu dia masih terjaga, tapi memilih diam, aku melaju ke titik kumpul. Jalanan sepi, hanya ditemani suara knalpot yang mengaum. Sesampainya di warung Pak Haji, sudah puluhan motor berkumpul. Anak-anak muda dengan berbagai jenis motor sport. Ada Ninja, R15, R25, CBR, GSX, dan masih banyak lagi. Bang Rizal. Akhirnya datang juga. Bayu menyambutku dengan semangat. Di sampingnya ada Denny dan Agus. Gimana? Siap menangkan lu? Tanya Denny sambil menyodorkan sebotol minuman energi. Gue coba aja. Siapa tahu rezeki? Jawabku. Itu tuh, yang pakai R25 biru, dia joki dari Bandung. Namanya Gio. Tunjuk Agus ke arah seorang pemuda berkulit sawo matang dengan postur tinggi tegap. Gio sedang asyik ngobrol dengan beberapa joki lain. Motornya memang kelihatan sangar. Full firing dengan stiker sponsor palsu. Knalpot Racing yang bikin suara menggelegar, seorang pria bertubuh besar dengan kaos hitam ketat naik ke atas mobil pick-up. Dia adalah Tole, penyelenggara balapan malam ini. Oke, anak-anak. Dengerin gue, teriaknya keras. Peraturannya simpel. Start dari sini, finish di kilometer 18. Lurus aja, nggak ada tikungan. Yang pertama nyampe, dia juara. Hadiah 50 juta cash. Tapi ingat, kalau ada yang nyoba curang atau ganggu peserta lain dengan sengaja, langsung didiskualifikasi. Berapa peserta yang ikut, Bang? Teriak seseorang dari kerumunan. 25 motor. Jadi jalanan bakal rame. Kalian harus pinter-pinter cari celah buat nyalip. 25 motor. Itu artinya jalanan akan sangat sesak dan berbahaya di awal start. Aku harus punya strategi yang matang. Start dalam 15 menit. Yang belum bayar uang pendaftaran, langsung ke gue sekarang. 500.000 per orang. Aku mengeluarkan uang dari dompet. Uang yang seharusnya buat bayar cicilan listrik bulan ini. Aku menyerahkannya ke Tole. Rizal kan? Gue denger lo dulu jago di sirkuit amatir Sentul. Kok lama gak kelihatan? Tanya Tole sambil memasukkan uangku ke dalam tas. Udah nikah, Bang? Tobat bentar. Tapi kali ini pengen ngerasain lagi sensasinya. Bagus. Gue suka jiwa petarung. Tapi hati-hati ya. Jalan bypass itu masih baru, belum ada lampu jalan. Cuma pakai lampu motor doang. Susah lihat lubang atau batu kalau ada. Peringatan Tole membuatku sedikit was-was. Tapi sudah terlanjur. Aku tidak bisa mundur sekarang. Para joki mulai memposisikan motornya di garis start. Aku berada di posisi tengah, barisan kedua. Di sebelah kiri ada pemuda berhelm merah dengan GSX R150. Di sebelah kanan ada Gio, joki dari Bandung itu. Gio melirik ke arahku. Lo Rizal kan? Gue denger lo pernah juara di Sentul tahun 2019. Iya, tapi itu dulu. Sekarang udah nggak seperti dulu lagi, jawabku. Jangan rendah diri gitu dong. Balapan itu bukan cuma soal motor, tapi mental. Lo punya mental juara, gue lihat dari mata lo, ujar Gio sambil tersenyum. Lo yakin bakal menang? Belum pernah kalah, bro. Ini bakal jadi kemenangan ke-16 gue. Rasa percaya dirinya membuatku sedikit terintimidasi. Tapi aku tidak mau kalah mental. Kita lihat aja nanti siapa yang nyampe duluan, balasku. Tole berdiri di depan dengan bendera hijau di tangan. Oke, anak-anak. Dengerin gue. Begitu bendera gue angkat, kalian bisa gaspol. Ingat, ini bukan trek resmi. Jadi hati-hati. Kalau ada yang jatuh atau kecelakaan, itu tanggung jawab kalian sendiri. Jantungku berdegup kencang. Adrenalin mulai memuncak.
Aku mengatur napas, memposisikan kaki di pedal gigi. Tangan kanan siap memutar gas. 1. Suara mesin motor mengaum bersahutan. 2. Aku melihat Gio di sebelahku sudah bersiap dengan posisi tubuh condong ke depan. 3. Bendera hijau diangkat, vroom, 25 motor melaju berbarengan. Suara knalpot bersahutan menciptakan simfoni kencang yang memekakan telinga. Aku langsung menggeber gas, ban belakang bergesekan dengan aspal menciptakan sedikit asap, motor-motor di depan sudah melesat duluan. Aku harus cepat mencari celah. Jalanan memang lurus, tapi lebar jalan hanya cukup untuk 4 motor berdampingan. Itu artinya akan ada senggolan dan desakan. "Minggir lo!" teriak seorang joki sambil motornya hampir menyenggol motorku. Aku menghindar ke kanan. Tapi dari kanan juga ada motor lain yang menyalip. Aku terkurung, kecepatan sudah mencapai 120 km per jam. Lampu motor di depan menyilaukan mata. Jalanan gelap gulita. Tidak ada penerangan sama sekali kecuali lampu dari motor-motor yang melaju kencang. Aku melihat celah di sebelah kiri. Dengan cepat aku memindahkan gigi kelima dan menggeber gas lebih dalam. Ninjaku melesat, berhasil menyalip 3 motor sekaligus. Sekarang aku berada di posisi ke-8. Di depan masih ada 7 motor termasuk Gio yang memimpin di posisi pertama. "Gas terus, Bang!" teriak Denny yang tiba-tiba muncul di sebelahku. Dia naik motor CBR 150. Kami berdua melesat beriringan, menyalip satu persatu motor yang ada di depan. Kecepatan sudah menyentuh angka 140 km per jam. Angin malam menerjang tubuhku dengan keras. Tiba-tiba, dari arah depan ada cahaya yang sangat terang. "Ada truk! Ada truk!" teriak seseorang, semua joki panik. Truk kontainer melaju dari arah berlawanan. Mungkin sopirnya tidak tahu ada balapan malam ini. "Pinggir! Pinggir semua!" teriak Gio dari depan. Para joki berusaha menghindar ke pinggir jalan. Tapi ruangnya sempit. Truk itu melaju dengan kecepatan tinggi. Sepertinya sang sopir tidak tahu ada motor yang melaju dari arah berlawanan. "Kit!" suara rem motor bersahutan. Beberapa joki berhasil mengerem dan menghindari truk. Tapi ada satu motor yang tidak sempat menghindar. Braak! Suara benturan yang keras dan mengerikan. Motor GSX R150 berhelm merah yang tadi di sebelahku menabrak truk dari samping. Tubuhnya terlempar beberapa meter ke udara, berputar-putar, lalu jatuh ke aspal dengan bunyi yang memilukan. "Ah!" teriak beberapa joki yang menyaksikan. Truk itu bahkan tidak berhenti. Dia terus melaju, mungkin tidak sadar telah menabrak seseorang. Aku mengerem mendadak. Jantungku berdetak kencang. Napas tersengal. Beberapa joki berhenti, tapi lebih banyak yang terus melanjutkan balapan. "Jangan berhenti. Kalau berhenti kalian kalah," teriak Tole lewat handy-talkie yang dikasih ke beberapa marshal. Gio yang memimpin di depan bahkan tidak menoleh. Dia terus melesat dengan kecepatan penuh. "Tolong! Tolong aku!" teriak pemuda berhelm merah itu. Suaranya lemah, tersiksa. Aku melihat tubuhnya terkapar di aspal. Darah menggenang di sekitarnya. Helmnya retak. Aku ingin berhenti, tapi kaki dan tanganku seperti beku. "Bang Rizal, kita lanjut atau berhenti?" tanya Denny yang juga ikut berhenti di sampingku. Gue nggak tahu, Den. Kalau kita berhenti, uang pendaftaran kita hangus. 500.000 itu banyak, Bang. Aku melihat ke arah pemuda itu lagi. Dia masih bergerak-gerak, mencoba merangkak. Tapi kaki kanannya bengkok tidak wajar. "Tolongin aku. Jangan tinggalin aku." Pintanya dengan suara melemah. Hati nuraniku berteriak untuk menolong. Tapi ambisiku untuk menang lebih keras berteriak. "Udah ada yang telepon ambulan kayaknya." "Kita lanjut aja, Bang," ujar Denny. Aku mengangguk. Dengan perasaan bersalah, aku kembali menarik gas. Ninjaku melesat meninggalkan pemuda berhelm merah yang terkapar. "Jangan tinggalin aku. Kumohon," teriak terakhirnya terdengar semakin lemah di telingaku. Aku mencoba fokus pada jalan di depan. Kecepatan 150 km per jam. Jarak finish tinggal sekitar 1 km lagi. Aku sekarang di posisi kelima. Gio masih memimpin di depan, disusul oleh 3 joki lain. Aku harus menang. Aku harus menang, gumamku dalam hati, mencoba menekan rasa bersalah yang mengganjal. Dengan gigi tertinggi, aku melesat dengan kecepatan maksimal.
Ninjaku seperti peluru yang ditembakkan. Aku berhasil menyalip 1, 2, 3 motor. Sekarang tinggal aku dan Gio. Kami berdua beradu kecepatan. Speedometer menunjukkan angka 165 km per jam. Ini sudah melebihi batas kewajaran. Lo nggak bakal bisa ngalahin gue, teriak Gio sambil menoleh sekilas. Jangan terlalu percaya diri, balasku, garis finish sudah terlihat. Ada lampu sorot besar yang dipasang Tole di ujung jalan. Tinggal 200 meter lagi, aku menarik gas lebih dalam. Motorku bergetar hebat. Tapi aku tidak peduli. Yang penting menang, 100 meter, Gio dan aku sejajar. Tidak ada yang mau mengalah, 50 meter. Kami berdua seperti dua peluru yang melesat bersamaan, 30 meter. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam di tengah jalan. Sosok manusia berdiri tegak, merentangkan tangan. Ada orang, teriakku, tapi Gio sepertinya tidak melihat. Dia terus melesat 20 meter, sosok itu semakin jelas. Seorang pemuda dengan helm merah retak. Tubuhnya penuh darah. Dia menatap kami dengan tatapan kosong. Gio. Minggir. Ada orang, teriakku lagi, tapi Gio tetap tidak peduli. 10 meter, braak, motor Gio menabrak sosok itu. Atau lebih tepatnya, menembus sosok itu. Karena sosok itu seperti tidak punya wujud fisik. Motor Gio tiba-tiba oleng, roda depan terangkat, dan gubrak, Gio terjatuh. Motornya terseret di aspal, menciptakan percikan api. Tubuh Gio berguling-guling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti tepat di garis finish. Aku langsung mengerem mendadak. Ckiit. Motorku berhenti sempurna tepat 5 meter dari garis finish. Gio. Lo gak apa-apa? Teriakku sambil turun dari motor. Tole dan beberapa orang langsung berlari menghampiri Gio. Helmnya retak. Lengannya berdarah. Tapi dia masih sadar. Gue lihat ada orang di tengah jalan. Gumam Gio dengan suara lemah. Orang? Orang mana? Gue nggak lihat ada orang, kata Tole bingung. Ada pemuda berhelm merah, dia berdiri di tengah jalan menatap gue. Jelasnya, aku merinding mendengar penjelasan Gio. Karena aku juga melihat sosok yang sama. Udah. Lo shock. Nggak apa-apa. Yang penting lo masih hidup, ujar Tole sambil membantu Gio berdiri. Terus siapa yang menang? Tanya salah seorang joki yang baru sampai. Tole melihat ke arahku. Rizal yang menang. Dia nyampe duluan walaupun dia berhenti sebelum garis finish. Gio jatuh duluan sebelum menyentuh garis finish. Jadi pemenangnya Rizal. Sorak-sorai terdengar dari para joki yang mulai berdatangan. Tapi aku tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Yang ada di pikiranku hanya wajah pemuda berhelm merah yang kutinggalkan. Selamat, Rizal. Ini duit lo? Tole menyerahkan tas berisi uang 50 juta, tanganku gemetaran menerima tas itu. Tas yang seharusnya membuatku bahagia, tapi malah terasa sangat berat. Ada yang tahu nggak gimana nasib tuh anak yang ketabrak truk tadi? Tanya Agus. Gue udah telepon ambulan. Katanya orangnya udah dievakuasi ke rumah sakit, jawab salah satu Marsal. Semoga aja dia selamat, gumam Denny, tapi entah kenapa, perasaanku mengatakan sebaliknya. Aku pulang ke rumah jam 2 pagi. Sari sudah tertidur di sofa, sepertinya menungguku pulang. Aku membangunkannya dengan lembut. Mas udah pulang? Tanyanya sambil mengucek mata. Iya. Maaf terlambat. Gimana? Menang? Aku mengangguk sambil menunjukkan tas berisi uang. Mata Sari melotot melihat tumpukan uang di dalam tas. Ini beneran 50 juta, Mas? Iya. Kita bisa lunasin cicilan rumah. Bisa buat modal cabang bengkel juga. Tapi bukannya senang, Sari justru menatapku dengan pandangan cemas. Kenapa mukanya pucat gitu, Mas? Ada apa waktu balapan tadi? Aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang truk, tentang pemuda berhelm merah, tentang keputusanku meninggalkannya, dan tentang sosok yang terlihat di garis finish. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, Mas. Kenapa Mas tinggalin dia? Aku nggak tahu harus gimana. Waktu itu pikiranku cuma pengen menang. Mas tahu nggak kalau itu dosa besar?
Ngebiarin orang yang lagi butuh pertolongan demi menang lomba? Air mataku mulai jatuh. Aku tahu, RI. Aku menyesal. Tapi aku nggak bisa balik waktu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah pemuda berhel merah itu memohon pertolongan. Esok harinya, aku membuka bengkel seperti biasa. Tapi pikiranku tidak fokus. Tanganku gemetaran setiap kali memegang perkakas. Bang Rizal, lo kenapa? Dari tadi diam aja, tanya Joko, anak buahku di bengkel. Gak apa-apa, Jo. Cuma capek aja. Tok tok tok, seseorang mengetuk pintu bengkel. Aku menoleh dan melihat Bayu berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Bey, kenapa lo? Bayu masuk dengan langkah gontai. Matanya merah, seperti habis menangis. Bang, gue dapat kabar anak yang ketabrak truk kemarin dia meninggal. Rasanya dunia berhenti berputar. Meninggal? Kapan? Tadi pagi jam 6. Dia sempat koma semalaman di ICU. Tapi akhirnya nggak tertolong. Pendarahan dalam parah. Namanya Dika, umur 19 tahun. Masih kuliah semester 3. Lututku lemas. Aku hampir terjatuh kalau tidak berpegangan pada meja kerja. 19 tahun. Gumamku. Masih muda banget. Gue dengar dari Tole, dia anak tunggal. Bapaknya udah meninggal pas dia SMP. Cuma tinggal ibunya doang yang urus dia. Sekarang ibunya shock berat, lanjut Bayu, rasa bersalahku semakin menjadi. Di mana rumah dukanya? Daerah Cibinong. Kenapa? Gue mau takziah. Gue merasa bersalah, B. Gue ngeliat dia minta tolong, tapi gue tinggalin. Bang, lo nggak usah ngerasa bersalah. Kejadian itu di luar kendali kita. Yang nabrak dia kan truk, bukan kita. Tapi gue bisa nolongin dia, B. Gue bisa berhenti dan telepon ambulan lebih cepat. Tapi gue malah pilih buat lanjut balapan. Gue egois. Bayu diam. Dia tahu aku benar. Siang itu, aku menutup bengkel dan pergi ke rumah duka. Alamatnya aku dapat dari Bayu. Rumah kecil di perkampungan padat penduduk. Sesampainya di sana, sudah banyak orang berkumpul. Teman-teman Dika, tetangga, kerabat. Di tengah ruang tamu, ada keranda yang ditutupi kain putih. Aku melihat seorang wanita parubaya sedang menangis terseduh-seduh di samping keranda. Itu pasti ibunya Dika. Dika, anakku, kenapa kamu pergi ninggalin ibu? Ratapnya, hatiku tercabik mendengar tangisannya. Aku menghampiri dan memberikan amplop berisi uang 2 juta. Itu hasil dari uang kemenanganku. Turut berduka cita, Bu. Semoga Dika diterima di sisinya, ucapku pelan. Ibu Dika menatapku dengan mata sembab. Terima kasih, Mas. Mas siapa ya? Teman kuliah Dika? Bukan, Bu. Saya kenal Dika dari komunitas motor. Ibu Dika mengangguk lemah. Dika emang seneng banget sama motor. Dari SMA dia udah nabung buat beli motor sendiri. Tapi ibu selalu wanti-wanti dia biar hati-hati di jalan. Ibu takut kenapa-kenapa. Ternyata takut ibu jadi kenyataan. Air mataku jatuh. Maaf, Bu. Maaf banget. Kenapa Mas minta maaf? Mas kan gak salah apa-apa. Aku tidak bisa menjawab. Karena aku salah. Aku sangat salah. Aku duduk di kursi pojok sambil melihat keranda Dika. Wajahnya sudah tertutup kain putih. Tapi di pikiranku, wajah yang terlihat adalah wajah dia saat memohon pertolongan di jalan itu. Lo Rizal kan? Seseorang menegurku, aku menoleh. Gio. Lengannya diperban, jidat ada plester. Gio, kenapa lo kesini? Gue juga ngerasa bersalah. Gue kan juga ninggalin dia. Gue pengen minta maaf ke almarhum, jawab Gio sambil duduk di sampingku. Kami berdua terdiam cukup lama. Lo inget kan pas di garis finish? Lo bilang lihat ada orang di tengah jalan? Tanyaku pelan. Gio mengangguk. Iya. Gue lihat jelas. Pemuda berhel merah. Tubuhnya penuh darah.
Dia berdiri di tengah jalan, terus natap gue dengan tatapan yang gak bisa gue jelasin. Serem tapi sedih. Gue juga lihat Gio. Gue juga lihat sosok yang sama. Gio menatapku. Lo pikir itu hantu Dika? Gue nggak tahu. Tapi timingnya pas banget. Dia meninggal pagi ini, tapi kita lihat sosoknya semalam. Mungkin arwahnya udah lepas dari tubuhnya pas masih di jalan. Serem, bro. Gue jadi merinding. Setelah melayat, aku pulang dengan perasaan kosong. Uang 50 juta yang kukumpulkan dari kemenangan tidak memberikan kebahagiaan sama sekali. Justru terasa seperti uang haram seminggu berlalu setelah pemakaman Dika. Kehidupanku mulai kembali normal, atau setidaknya aku coba untuk normal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam, aku mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang kali. Aku melihat Dika berdiri di ujung kasurku, menatapku dengan tatapan kosong. Helmnya retak, tubuhnya penuh darah. Kenapa kamu tinggalkan aku? Bisiknya setiap kali, aku selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Mas, udah 3 hari berturut-turut Mas terbangun tengah malam sambil teriak-teriak. Mas mimpi buruk terus ya? Tanya Sari cemas. Iya. Gue ngeliat Dika terus, RI. Dia nanyain kenapa gue tinggalin dia. Mas harus ikhlasin, Mas. Mungkin Mas bisa sedekah pakai uang kemenangan kemarin. Biar Mas tenang juga. Aku mengangguk. Esok harinya aku pergi ke masjid dan menyerahkan 10 juta untuk renovasi masjid. Aku berharap ini bisa menebus dosaku, tapi mimpi buruk itu tetap datang. Malah semakin intens. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara knalpot motor dari luar rumah. Suara yang familiar. Suara knalpot racing, brom. Brom. Brom, suara itu mengaum berulang kali. Aku melihat jam dinding. Pukul 2 pagi. Siapa yang main motor jam segini? Aku bangun dari kasur dan membuka jendela kamar. Di luar, aku melihat motor GSX R150 warna hitam dengan helm merah tergeletak di jok motor. Motor itu parkir tepat di depan rumahku. Mesinnya hidup, tapi tidak ada pengendaranya. Mas, ada apa? Tanya Sari sambil menghampiriku. Lo lihat nggak? Ada motor di luar. Sari melihat keluar jendela. Motor apa, Mas? Nggak ada motor. Itu. Yang GSX warna hitam. Mas, di luar nggak ada motor. Mas ngigau ya? Aku menggosok mata. Ketika kubuka lagi, motor itu sudah hilang. Hanya ada jalan kosong dengan lampu jalan yang redup. Gue lihat motor tadi. Beneran, Erki. Mas kecapean kayaknya. Tidur lagi yuk. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku yakin aku melihat motor itu. Motor yang sama dengan yang dikendarai Dika saat balapan. Esok harinya di bengkel, Joko memberitahuku sesuatu yang membuatku semakin takut. Bang, gue denger-dengar dari anak komunitas motor. Katanya sekarang jalanan bypass yang kemarin dipakai balap liar itu angker. Banyak yang lihat ada motor nyala sendiri di tengah jalan. Terus ada suara knalpot ngaum-ngaum padahal nggak ada motornya. Siapa yang bilang? Anak-anak yang sering lewat jalanan itu malam-malam. Ada yang bilang pernah lihat pemuda berhelm merah jalan kaki di tengah jalan. Waktu dideketin, orangnya langsung hilang. Bulu kuduku merinding. Itu hantu Dika, Jo. Makanya, Bang. Gue juga mikir gitu. Kasian dia meninggalnya tragis. Masih muda pula. Mungkin dia penasaran. Penasaran kenapa? Nggak tahu, Bang. Mungkin karena ngerasa ditelantarin pas dia minta tolong. Atau mungkin dia pengen balas dendam ke yang ninggalin dia. Jantungku berdegup kencang. Balas dendam. Kata itu terus bergema di kepalaku. Malam itu, aku pulang lebih cepat. Aku tidak mau melewati jalan bypass itu sendirian. Aku pilih jalan alternatif yang lebih jauh tapi lebih ramai. Sesampainya di rumah, Sari menyambutku dengan wajah pucat. Mas, tadi ada yang nelpon ke rumah. Siapa? Nggak tahu. Suaranya pelan banget, kayak berbisik. Dia bilang, kenapa kamu tinggalkan aku? Tubuhku kaku.
Apa yang lo jawab? Aku langsung tutup telepon. Aku takut, Mas. Itu suara siapa? Itu Dika, RI. Dia mulai ganggu kita. Dika? Dika yang meninggal itu? Ya Allah, Mas. Kita harus gimana? Aku nggak tahu. Tapi kita harus tenang. Mungkin dia cuma pengen didengar. Tapi kenyataannya, teror itu semakin menjadi 2 hari kemudian, Bayu meneleponku dengan suara panik. Bang Rizal. Lo harus denger ini. Ada apa, Bey? Gio kecelakaan. Apa? Gimana bisa? Dia lagi naik motor sendirian malam-malam di jalan bypass itu. Katanya dia pengen buktiin kalau nggak ada hantu di sana. Dia malah kecelakaan. Motor dia nabrak pohon. Sekarang dia lagi koma di rumah sakit. Ya ampun. Gio kenapa bisa senekat itu? Nggak tahu, Bang. Tapi yang bikin aneh, di CCTV rumah sakit pas dia dibawa masuk, ada bayangan hitam yang ngikutin brankarnya. Perawat-perawat pada takut. Aku langsung pergi ke rumah sakit. Gio terbaring di ruang ICU. Wajahnya pucat, dipenuhi luka-luka. Di sebelahnya ada Denny dan Agus. Gimana kondisinya? Tanyaku. Kritis. Dokter bilang dia kena trauma kepala berat. Kemungkinan selamat cuma 30%, jawab Denny dengan suara bergetar. Kenapa dia nekat banget ke sana sendirian? Kata keluarganya, selama seminggu ini Gio nggak bisa tidur. Dia terus ngelihat bayangan pemuda berhelm merah di kamarnya. Dia frustasi, makanya dia pergi ke sana buat buktiin kalau semua itu cuma halusinasi. Tapi, ternyata malah kayak gini. Jelas Agus, aku menatap Gio dari balik kaca ICU. Tubuhnya dipenuhi selang dan kabel. Mesin-mesin medis berbunyi beriringan. Ini salah gue juga. Gue yang ngajakin dia ikut balapan itu, gumam Denny sambil menangis. Bukan salah lo, Den. Ini pilihan Gio sendiri. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ini ulah Dika. Dia mulai menuntut balas. Seminggu kemudian, kabar buruk datang lagi. Gio meninggal. Dokter bilang otaknya sudah mati. Keluarganya memutuskan untuk mencabut alat bantuan napas. Aku datang ke pemakaman Gio. Suasananya sangat sedih. Keluarga Gio menangis terseduh-seduh. Teman-temannya terpukul. 2 orang udah meninggal gara-gara balapan itu, Bang, bisik Agus di sampingku. Gue tahu. Dan gue takut belum berakhir. Maksud lo? Dika belum puas. Dia masih pengen balas dendam ke semua orang yang ninggalin dia. Terus kita harus gimana? Gue nggak tahu, Gus. Gue bener-bener nggak tahu. Malam setelah pemakaman Gio, teror di rumahku semakin parah. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Lampu nyala dan mati sendiri. Suara knalpot motor terdengar di garasi padahal motorku tidak menyala. Sari sampai tidak berani tidur sendirian. Dia terus berdekapan denganku sambil gemetar. Mas, kita pindah rumah aja. Aku nggak kuat lagi, pintanya sambil menangis. Pindah kemana, RI? Hantu itu ngejar gue, bukan rumah ini. Kemanapun gue pindah, dia bakal tetap ngikutin. Terus gimana dong, Mas? Kita nggak bisa hidup kayak gini terus. Aku memeluk Sari erat. Gue harus selesain ini. Gue harus ke sana. Ke tempat Dika meninggal. Mas gila. Mas mau ke sana? Mas bisa kenapa-kenapa. Gue harus minta maaf langsung ke dia. Gue harus jelasin kenapa gue ninggalin dia. Mungkin dia bakal ikhlas dan berhenti ganggu. Mas, jangan. Ku mohon. Tapi aku sudah bulat tekad. Besok malam, aku akan ke jalan bypass itu. Malam itu tiba. Pukul 11 malam, aku berangkat dengan motor ninjaku. Sari memohon berulang kali agar aku tidak pergi. Tapi aku harus melakukan ini, jalanan sepi. Hanya ada beberapa mobil yang lewat. Aku sampai di jalan bypass yang menjadi lokasi balapan minggu lalu. Jalanan memang masih gelap,
Belum ada lampu penerangan. Aku mematikan motor tepat di lokasi di mana Dika tertabrak truk. Masih ada bekas darah yang mengering di aspal. Masih ada pecahan helm yang berserakan. Aku turun dari motor dan berdiri di tengah jalan. Dika. Gue tahu lo ada di sini, teriakku. Angin malam berhembus kencang. Tidak ada jawaban. Gue minta maaf, Dika. Gue menyesal ninggalin lo. Gue egois. Gue cuma mikirin kemenangan. Maafin gue. Masih tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan angin. Gue tahu lo penasaran. Gue tahu lo marah. Tapi kumohon, jangan ganggu orang lain lagi. Kalau lo mau balas dendam, balas ke gue aja. Jangan ke Gio. Jangan ke keluarga gue. Tiba-tiba, lampu motorku menyala sendiri. Mesin mengaum tanpa ada yang menyentuh. Brom, aku berbalik. Di atas motorku, duduk sosok pemuda berhelm merah. Tubuhnya tembus pandang, seperti bayangan. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Kamu ninggalkan aku. Bisiknya dengan suara yang sangat pelan tapi menusuk. Iya, gue ninggalin lo. Gue minta maaf. Gue salah, jawabku dengan suara bergetar. Aku minta tolong tapi kamu pergi. Lanjutnya. Gue tahu. Gue sangat menyesal. Gue bawa dosanya sampai sekarang. Kumohon, maafin gue. Sosok itu diam sejenak. Lalu perlahan dia turun dari motor. Kamu menang karena aku mati. Bisiknya lagi. Bukan. Gue nggak menang karena lo mati. Gue menang karena keberuntungan. Bohong kamu, senang aku mati, kamu dapat uang? Enggak. Gue nggak senang. Uang itu malah bikin gue tersiksa. Sosok itu melangkah mendekat. Semakin dekat. Semakin jelas. Wajahnya penuh luka. Matanya kosong. Sekarang giliranmu merasakan apa yang aku rasakan. Apa maksud lo? Tiba-tiba, dari belakang, aku mendengar suara klakson truk yang sangat keras. Tin, aku menoleh. Truk kontainer melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang sama seperti malam itu. Lampunya menyilaukan. Jarak semakin dekat. Shit! Aku berlari mencoba menghindar. Tapi kakiku terasa berat, seperti ada yang menahan. Aku melihat ke bawah. Tangan tembus pandang memegang pergelangan kakiku. Rasakan, apa yang aku rasakan ditinggalkan sendirian, tidak ada yang tolong. Lepaskan gue. Lepaskan. Truk semakin dekat. 50 meter. 30 meter. 20 meter, aku mencoba melepaskan genggamannya, tapi tangannya sangat kuat. Sosok Dika tersenyum miris. Selamat tinggal. Rizal, 10 meter, tidak. Tin, Sari menerima telepon dari rumah sakit pukul 3 pagi. Suaranya langsung melemah mendengar kabar itu. Maaf bu, suami ibu mengalami kecelakaan berat di jalan bypass. Dia tertabrak truk. Kondisinya sangat kritis. Ibu harus segera ke rumah sakit. Sari langsung bergegas ke rumah sakit dengan air mata bercucuran. Sesampainya di sana, dia melihat tubuhku penuh luka, kaki kanan hancur, kepala dipenuhi perban. Mas Rizal, tangisnya sambil memegang tanganku yang dingin. Dokter menghampiri dengan wajah sendu. Maaf bu, kami sudah berusaha maksimal. Tapi luka yang diderita suami ibu terlalu parah. Pendarahan dalam tidak bisa dihentikan. Kami perkirakan beliau hanya bisa bertahan beberapa jam lagi. Nggak mungkin. Mas nggak mungkin ninggalin aku. Isak Sari, aku membuka mata perlahan. Pandanganku kabur. Aku melihat Sari menangis di sampingku. Ri? Gumamku lemah. Mas masih sadar? Dokter, teriak Sari. Dokter dan perawat langsung masuk. Mereka memeriksa kondisiku. Maaf bu, ini hanya kesadaran sesaat. Suami ibu tidak akan lama lagi, bisik dokter. Mas, kumohon mas bertahan, aku nggak bisa hidup tanpa mas. Tangis Sari sambil menggenggam tanganku. Maafin aku egois. Gumamku.
Aku maafin Mas. Aku maafin. Tapi kumohon Mas jangan pergi. Mas masih muda. Kita masih bisa bahagia. Aku tersenyum lemah. Mataku mulai terasa berat. Napas semakin berat di sudut ruangan, aku melihat sosok Dika berdiri. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan marah, tapi tatapan sedih. Maafin aku, Dika. Gumamku sangat pelan. Mas ngomong apa? Aku nggak dengar, tanya Sari sambil mendekatkan telinga. Maafin aku. Suara mesin EKG mulai berbunyi panjang. Ti. Mas. Mas Rizal. Jangan tinggalin aku. Dokter. Tolong Mas aku. Teriak Sari histeris, dokter dan perawat langsung melakukan tindakan resusitasi. Tapi semuanya sia-sia. Waktu kematian, pukul 3.47. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap dokter dengan nada datar. Tangis Sari memenuhi ruangan. Keluarga yang mulai berdatangan ikut menangis. Di sudut ruangan, sosok Dika perlahan menghilang. Tapi sebelum sepenuhnya hilang, aku melihat dia menggelengkan kepala. Bukan geleng marah, tapi geleng kecewa. Seolah berkata, sia-sia. Balas dendamku tidak membawa kebahagiaan. Kita berdua sama-sama menjadi korban keserakahan. 3 bulan KMUDIAN Jalan Bypass yang dulunya ramai dengan aksi balap liar kini sepi. Pemerintah memasang rambu larangan keras untuk balapan. Lampu jalan sudah dipasang, membuat jalanan lebih terang, tapi cerita mistis tentang jalanan itu tidak hilang. Masyarakat sekitar masih sering melihat 2 sosok pemuda naik motor ngebut di tengah malam. Satu berhelm merah, satu berhelm hitam. Mereka berlomba, berkejar-kejaran, tidak pernah ada yang menang. Setiap kali ada yang mencoba merekam atau mendekati, kedua sosok itu langsung menghilang. Meninggalkan jejak suara knalpot yang mengaum-ngaum, lalu hilang di telan malam. Sari kini hidup sebatang kara. Uang 50 juta hasil balapan sudah habis untuk biaya rumah sakit dan pemakaman. Bengkel yang dulu ramai kini tutup. Tidak ada yang mau bekerja di sana karena katanya sering ada suara-suara aneh dari ruang kerja. Di malam-malam tertentu, Sari masih mendengar suara knalpot ninja dari garasi. Tapi ketika dia cek, tidak ada apa-apa. Hanya motor ninja yang tertutup terpal, dingin dan berdebu. Bayu, Denny, dan Agus sejak kejadian itu tidak pernah mau ika Bayu, Denny, dan Agus sejak kejadian itu tidak pernah mau iklanjutkan sampai selesai. Bayu, Denny, dan Agus sejak kejadian itu tidak pernah mau ikut balapan lagi. Mereka trauma melihat 2 temannya meninggal tragis dalam waktu yang berdekatan. Bayu bahkan menjual motornya dan beralih menggunakan mobil. Gue nggak mau nasib gue kayak Bang Rizal sama Gio, kata Bayu suatu hari saat mereka bertiga bertemu di warung kopi. Gue juga. Setiap lihat motor sport, yang kebayang malah wajah Dika pas minta tolong, tambah Denny sambil mengadu kopinya dengan gelisah. Yang bikin gue merinding, kata istri Bang Rizal, semalam sebelum kejadian itu Bang Rizal bilang dia mau ke lokasi kecelakaan Dika. Dia mau minta maaf langsung, cerita Agus. Gila. Berarti emang ada yang aneh di tempat itu. Hantu Dika emang gak bisa tenang, gumam Bayu. Gue denger dari teman-teman yang masih suka lewat jalanan itu, sekarang sering kelihatan 2 bayangan motor ngebut tengah malam. Katanya yang satu pakai helm merah, yang satu helm hitam, tambah Denny. Helm merah pasti Dika. Helm hitam Bang Rizal. Mereka masih balapan di alam sana, bisik Agus sambil menoleh ke kanan kiri. Takut ada yang mendengar. Mereka bertiga sepakat untuk tidak pernah lagi melewati jalan bypass itu, apalagi malam hari. Komunitas motor mereka juga bubar setelah kejadian itu. Tidak ada lagi yang berani mengadakan balapan liar. 6 bulan kemudian, tepatnya di hari kematian Dika, terjadi hal yang aneh. Tole, penyelenggara balapan itu, ditemukan meninggal di kamarnya. Kematiannya misterius. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada penyakit. Dia meninggal sambil tidur dengan wajah yang mengerikan, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kata tetangganya, malam sebelum dia meninggal, terdengar suara motor ngaum-ngaum di depan rumahnya. Tapi pas dicek, nggak ada motor, cerita Bayu saat mereka bertemu lagi untuk takziah. Berarti hantu Dika belum puas. Dia masih ngejar semua orang yang terlibat di balapan itu, kata Denny dengan wajah pucat. Kita harus gimana dong? Kita kan juga terlibat. Kita yang ngajakin Bang Rizal ikut, panik Agus.
Mungkin karena kita nggak ninggalin Dika pas dia minta tolong. Yang dia kejar cuma orang-orang yang egois, yang nggak peduli sama penderitaannya. Analisa Bayu, tapi analisa Bayu salah. Seminggu kemudian, Denny mengalami kecelakaan aneh. Dia sedang naik motor bebek menuju kantor pagi-pagi, tiba-tiba motornya oleng sendiri dan menabrak pagar. Untungnya dia selamat, hanya luka-luka ringan. Aneh banget, motor gue tiba-tiba belok sendiri ke kiri. Padahal jalanan lurus dan gak ada lubang. Seolah-olah ada yang narik stang motor gue, cerita Denny saat dirawat di rumah sakit. Lo ngeliat sesuatu gak sebelum kecelakaan? Tanya Bayu. Gak jelas. Tapi kayaknya ada bayangan hitam lewat cepet banget di samping gue. Setelah itu motor gue langsung oleng. Agus yang mendengar cerita itu langsung ketakutan. Berarti dia emang ngejar kita satu-satu. Gue harus gimana? Gue takut. Lu coba pergi ke dukun atau ustaz. Minta tolong biar dilindungin, saran Bayu. Agus mengikuti saran Bayu. Dia pergi ke seorang ustaz terkenal di daerahnya. Setelah mendengar cerita Agus, ustaz itu mengeleng-geleng. Nak, arwah yang mati dengan perasaan teraniaya memang susah untuk tenang. Apalagi kalau dia merasa ditinggalkan saat butuh pertolongan. Kamu harus minta maaf dengan tulus, dan berbuat baik untuk almarhum, nasihat ustaz itu. Caranya gimana, ustaz? Kamu sedekahkan sesuatu atas nama almarhum. Baca Al-Fatihah untuknya setiap hari. Dan yang paling penting, kamu harus benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Agus mengangguk dan berjanji akan melakukan semuanya. Malam itu, Agus pergi ke makam Dika. Dia membawa bunga dan air putih. Di atas makam yang sederhana itu, dia duduk bersila dan mulai membaca Al-Fatihah. Dik, gue minta maaf. Gue tahu gue salah ninggalin lo. Gue egois. Gue harap lo bisa ikhlas dan tenang di alam sana. Gue janji gak bakal balapan lagi. Gue janji bakal jadi orang yang lebih baik, ucap Agus dengan tulus. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon beringin di atas makam bergerak-gerak. Agus merasakan ketenangan yang aneh. Gue tahu lo marah sama semua orang yang ninggalin lo. Tapi kemarahan itu gak bakal ngebawa lo ke tempat yang tenang. Lo harus ikhlas, Dik. Buat kedamaian lo sendiri, lanjut Agus. Tiba-tiba, Agus merasakan ada yang menyentuh bahunya. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus lebih kencang. Gue nggak tahu, kenapa? Lo minta maaf, suara bisikan pelan terdengar di telinga Agus. Dia tidak takut, justru merasa sedih. Karena gue salah, Dik. Gue harusnya berhenti dan nolongin lo. Tapi gue malah lanjut balapan. Tapi, lo nggak ninggalin gue seperti yang lain, tetap aja salah, Dik. Gue bisa nelpon ambulan lebih cepat. Gue bisa pastiin lo dapat pertolongan. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara dedaunan bergesekan. Gue capek, marah terus, tapi hati gue nggak tenang. Makanya lo harus ikhlas, Dik. Kemarahan cuma bakal nyiksa lo sendiri. Bang Rizal udah meninggal, Gio juga. Lo udah balas dendam. Sekarang saatnya lo istirahat dengan tenang. Tapi, gue masih penasaran kenapa orang-orang bisa egois, karena manusia punya nafsu, Dik. Nafsu untuk menang, nafsu untuk dapat uang. Tapi sekarang mereka udah sadar. Bayu, Denny, mereka udah tobat. Mereka nggak balapan lagi. Komunitas kita udah bubar. Lo udah ngasih pelajaran yang berharga. Agus merasakan hawa dingin mulai menghilang. Angin juga tidak sekencang tadi. Gue mau istirahat tapi gue nggak tahu caranya. Ikhlaskan semuanya, Dik. Maafin semua orang yang udah nyakitin lo. Termasuk diri lo sendiri. Lo juga punya salah, lo ikut balapan yang berbahaya itu. Iya, gue juga salah. Sekarang udah waktunya lo pergi ke tempat yang damai. Jangan mikirin dunia lagi. Fokus sama akhirat lo. Suara bisikan itu perlahan menghilang. Agus merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia yakin Dika sudah mulai ikhlas. Sejak malam itu, tidak ada lagi laporan penampakan di jalan bypass. Tidak ada lagi suara motor tengah malam. Jalanan itu kembali normal, hanya dilewati kendaraan biasa. Sari mulai bisa tidur nyenyak.
Rumahnya tidak lagi dihantui suara-suara aneh. Bengkel Rizal dia jual dan pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup yang baru. Bayu, Denny, dan Agus menjadi pengurus masjid di daerah mereka. Mereka aktif mengajak anak-anak muda untuk tidak terlibat balap liar. Cerita tragis tentang Dika dan Rizal menjadi materi ceramah mereka. Anak-anak, balap liar itu bukan cuma berbahaya buat nyawa kalian, tapi juga berbahaya buat jiwa kalian. Persaingan yang gak sehat bisa bikin kalian jadi egois, gak peduli sama sesama, kata Bayu saat ceramah di sebuah SMA. Kami punya teman yang meninggal tragis gara-gara balap liar. Dan teman-teman yang lain jadi egois, ninggalin dia pas dia butuh pertolongan. Akibatnya, semuanya hancur. Nyawa melayang, keluarga hancur, persahabatan putus, tambah Denny. Para siswa mendengarkan dengan serius. Cerita nyata selalu lebih mengena daripada nasihat kosong. Kalau kalian suka motor, ikutlah komunitas yang positif. Yang ngajarin safety riding, yang peduli sama sesama. Jangan tergiur sama hal-hal yang merusak, pesan Agus setelah ceramah, seorang siswa menghampiri mereka. Bang, cerita tadi beneran kejadian? Bukan karangan? Beneran, Dik. Kami saksi mata. Makanya kami sekarang aktif ngasih tahu anak-anak muda supaya nggak ngulang kesalahan yang sama, jawab Bayu. Serem banget, Bang. Tapi makasih udah ngingetin. Gue jadi mikir ulang buat ikut geng motor di sekolah. 5 tahun kemudian, di hari peringatan kematian Dika, Agus kembali mengunjungi makamnya. Makam itu sekarang lebih terawat. Ada warga yang secara sukarela merawatnya setelah mendengar cerita tentang Dika. Dik, udah 5 tahun lo pergi. Gue harap lo udah tenang di sana. Gue selalu mendoakan lo setiap hari, ucap Agus sambil menaburkan bunga di atas makam. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi hawa dingin. Hanya ketenangan dan kedamaian. Di sebelah makam Dika, ada makam baru. Makam Rizal. Keluarga Rizal memutuskan memakamkannya di samping Dika sebagai bentuk permintaan maaf. Sari berharap di alam sana mereka bisa berdamai. Bang Rizal, lo juga udah tenang kan? Gue doain lo berdua bisa saling maafin di alam sana, gumam Agus. Matahari mulai terbenam. Agus bersiap pulang. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi ke kedua makam itu. Makasih udah ngajarin gue arti persahabatan yang sejati. Makasih udah ngingetkan betapa berharganya nyawa manusia. Gue nggak bakal lupa pelajaran ini. Agus berjalan menuju motornya. Motor bebek biasa, tidak kencang, tidak mewah. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan motor sport. Yang penting selamat sampai tujuan. Saat dia menjauh dari pemakaman, ada sepasang kupu-kupu putih yang terbang berputar-putar di atas kedua makam itu. Mereka terbang bersama, naik tinggi, lalu menghilang di awan sore. Jalan bypass yang dulunya menjadi saksi tragedi kini telah berubah total. Pemerintah membangun taman kota di sisi jalannya. Ada jogging track, taman bermain anak, dan taman bunga yang indah. Di tengah taman itu, ada sebuah monumen kecil dengan tulisan, "Untuk Dika dan Rizal, semoga kisah kalian menjadi pelajaran bahwa nyawa lebih berharga dari apapun dan persahabatan sejati tidak mengenal persaingan." Di bawah tulisan itu ada gambar dua helm, helm merah dan helm hitam, bersilangan dengan damai. Setiap sore, anak-anak bermain di taman itu dengan riang. Tidak ada lagi yang takut melewati jalan itu. Aura negatif sudah hilang, digantikan dengan kebahagiaan dan kedamaian. Bayu yang kini menjadi guru mengendarai mobil melewati jalan itu setiap hari. Setiap kali melewati monumen itu, dia selalu membaca Al-Fatihah. Semoga kalian berdua tenang di sana. Terima kasih sudah mengajarkan kami tentang arti hidup yang sesungguhnya, gumamnya dalam hati. Dan di suatu malam yang tenang, seorang penjaga taman melihat dua sosok pemuda duduk di bangku taman, menatap bintang-bintang dengan damai. Mereka tidak mengganggu siapa-siapa, hanya duduk diam menikmati ketenangan malam. Ketika penjaga itu mengedipkan mata, kedua sosok itu sudah hilang. Meninggalkan aroma bunga melati yang harum, pertanda bahwa mereka telah menemukan kedamaian yang sejati. Cerita ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam. Balap liar bukan hanya membahayakan nyawa, tapi juga jiwa. Persaingan yang tidak sehat bisa membuat manusia kehilangan kemanusiaan, egois, dan tidak peduli sesama. Dika meninggal bukan hanya karena kecelakaan, tapi juga karena diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya menolongnya. Kematiannya menjadi hantu bagi mereka yang egois, pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Rizal dan Gio membayar mahal atas egoisme mereka. Uang 50 juta yang dimenangkan Rizal tidak membawa kebahagiaan,
justru menjadi sumber penyesalan seumur hidup yang singkat. Tapi dari tragedi ini, lahir kesadaran. Bayu, Denny, dan Agus menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mengabdikan hidupnya untuk mencegah tragedi serupa terulang. Dan yang terpenting, Dika dan Rizal akhirnya menemukan kedamaian. Bukan melalui balas dendam, tapi melalui pengampunan dan ikhlas. Karena pada akhirnya, arwah yang paling tenang adalah arwah yang bisa memaafkan. Dan hidup yang paling bermakna adalah hidup yang peduli pada sesama. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.